Salam awas. Kali ini saya akan berbagi mengenai penanganan penindakan pelanggaran pemilu untuk Panwascam dan pengawas pemilu kelurahan desa sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini tentunya sebagai dasar hukum utama untuk menangani secara represif pelanggaran pemilihan umum atau pemilu. Ini di dalam ketentuan pasal 455 ayat 1 dan pasal 476 mengatur bahwa pelanggaran pemilu meliputi pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu, dan bukan tindak pidana pemilu. Keempat jenis pelanggaran tersebut diproses dan diselesaikan oleh lembaga pengawas pemilu. Secara kelembagaan berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pemilu, salah satu lembaga penyelenggara pemilu di samping Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, dan menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Pemilu, Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks penanganan penindakan pelanggaran pemilu, beberapa aspek penting di dalam proses penanganan. Pertama, kewenangan Bawaslu itu sendiri. Yang kedua adalah laporan pelanggaran pemilu. Ketiga, penanganan pelanggaran administrasi pemilu. Dan keempat adalah penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu. Secara kelembagaan juga pengawas kecamatan dan pengawas pemilu kelurahan desa tentunya di dalam pasal 95 huruf A, B, dan huruf C Undang-Undang Pemilu juga mengatur bahwa Panwascam atau jajaran Bawaslu itu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangan yang mengatur mengenai pemilu, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Kemudian juga memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang. Kemudian wewenang Panwascam dan pengawas pemilu dalam melakukan penanganan penindakan pelanggaran pemilu itu dimulai sejak tahapan pemilu dimulai dan berakhirnya tahapan pemilu. Karakteristik laporan pelanggaran pemilu. Di dalam pasal 454 ayat 6 dalam Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa laporan pelanggaran pemilu disampaikan paling lama 7 hari kerja sejak diketahuinya terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Terhadap ketentuan ini tentunya terdapat dua isu penting, yakni kriteria waktu 7 hari kerja dan batasan sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran. Ketentuan 7 hari kerja merupakan hal penting dalam penindakan pelanggaran pemilu karena berimplikasi hukum pada legalitas suatu laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu, sehingga diperlukan tolak ukur mengenai hal ini. Ketentuan 7 hari berkaitan dengan batasan waktu penyampaian laporan oleh pelapor atau menetapkan informasi awal menjadi temuan oleh pengawas pemilu, yakni selama kurun waktu 7 hari. Secara formil,
Rumusan sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu merupakan ketentuan bagi pihak pelapor, dalam hal ini warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu atau pemantau pemilu, untuk menyampaikan laporan dalam pelanggaran pemilu. Pengetahuan pelapor diperoleh melalui panca indera manusia melalui penglihatan, pengamatan langsung atau pendengaran, sehingga batasan sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu yakni saat waktu pertama kali pelapor benar-benar melihat, mengamati secara langsung atau mendengar informasi terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Secara material, rumusan sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu merupakan ketentuan untuk Bawaslu dalam menerima, memeriksa, mengkaji, menilai, serta memutuskan suatu laporan dugaan pelanggaran pemilu secara rasional dan objektif. Oleh karena itu, sangat diperlukan kemampuan menguji dan menilai melalui penalaran, analisis yang tajam dan mendalam berdasarkan sistem pembuktian yang tepat, serta petunjuk-petunjuk yang relevan dengan laporan yang disampaikan kepada Bawaslu. Kemudian penanganan pelanggaran administrasi pemilu di dalam pasal 460 ayat 1 Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Ketentuan ini membedakan sifat-sifat pelanggarannya, yaitu pelanggaran mengenai tata cara, mengenai prosedur, serta mengenai mekanisme, dan yang menjadi objek pelanggaran yaitu administrasi pelaksanaan pemilu, sehingga pelanggaran administrasi pemilu terdiri dari 3 jenis pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap tata cara administrasi pelaksanaan pemilu. Yang kedua pelanggaran terhadap prosedur. Dan yang ketiga adalah pelanggaran administrasi pelaksanaan pemilu. Dan yang terakhir adalah pelanggaran terhadap mekanisme administrasi pelaksanaan pemilu. Demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga informasi ini berguna untuk para pengawas pemilu, terkhusus bagi teman-teman Panwascam dan pengawas pemilu di kelurahan desa. Oke, demikian penjelasan saya. Jangan lupa silakan di like, komentar, dan jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya. Salam awas.